dongeng, dan legenda. Asal-usul nama Malang di Jawa Timur, Indonesia, memiliki beberapa versi yang menggambarkan latar belakang sejarah dan etimologinya. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai asal-usul nama Malang berdasarkan beberapa sumber dan legenda. 1. Malangkucecwara. Asal-usul pertama terkait dengan istilah Malangkucecwara. Nama ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata, mala yang berarti kebatilan, kecurangan, kepalsuan, atau kejahatan, angkuca yang berarti menghancurkan atau membinasakan, dan ichwara yang berarti Tuhan. Jadi, Malangkucecwara memiliki arti Tuhan telah menghancurkan yang batil. Frasa ini dianggap sebagai semboyan yang mengandung makna filosofis, menunjukkan bahwa di wilayah ini, kebaikan akan selalu mengalahkan kebatilan. Istilah ini tercatat dalam beberapa prasasti dan peninggalan sejarah di masa kerajaan Kanjuruhan, yang menandakan bahwa wilayah tersebut mungkin memiliki kaitan dengan penyucian atau pemurnian spiritual. Penyerangan pasukan Kesultanan Mataram. Versi lain menyebutkan bahwa nama Malang berasal dari sebuah legenda tentang penyerangan pasukan Kesultanan Mataram ke wilayah tersebut. Dipimpin oleh Tumenggung Alap-Alap, pasukan Mataram berusaha menaklukkan daerah Malang yang pada waktu itu sudah dihuni oleh masyarakat setempat. Menurut cerita rakyat, sebelum penyerangan dimulai, Tumenggung Alap-Alap berdiskusi dengan salah seorang pembantunya tentang situasi wilayah yang akan diserang. Sang pembantu mengatakan bahwa warga dan prajurit Malang dianggap malang, bahasa Jawa untuk menghalang-halangi kedatangan pasukan Mataram. Dengan demikian, setelah penaklukan berhasil, wilayah ini dinamakan Malang sebagai pengingat bahwa penduduknya pernah menghalang-halangi kedatangan pasukan Mataram. 3. Prasasti Pamotoh Ukir Negara. Nama Malang juga muncul dalam prasasti Pamotoh, atau dikenal juga sebagai prasasti Ukir Negara. Dalam prasasti ini tertulis frasa Taning Sakrit Malang Akalihan, yang berarti di sebelah timur tempat berburu sekitar Malang. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa nama Malang sudah ada sejak zaman kuno, dan wilayah ini digunakan sebagai tempat berburu oleh kerajaan di masa lalu. Penafsiran dan makna. Berdasarkan ketiga versi tersebut, dapat disimpulkan bahwa asal-usul nama Malang memiliki makna filosofis dan historis yang mendalam. Satu versi menunjukkan keterkaitan dengan nilai spiritual dan penyucian, sementara yang lain menunjukkan keterkaitan dengan sejarah perlawanan atau penaklukan. Dalam catatan sejarah, Malang dikenal sebagai wilayah yang strategis dan penting, serta memiliki pengaruh kuat pada masa kerajaan-kerajaan Jawa kuno. Meskipun tidak ada bukti pasti yang menetapkan satu versi sebagai asal-usul yang benar, semua kisah ini mencerminkan kekayaan sejarah dan budaya yang membentuk identitas Malang sebagai salah satu kota penting di Jawa Timur. Ada beberapa aspek tambahan yang memperkaya pemahaman tentang sejarah dan latar belakang wilayah ini. 4. Peran Malang dalam sejarah Kerajaan Kanjuruhan dan Singhasari. Malang memiliki sejarah panjang yang berhubungan dengan berbagai kerajaan kuno di Jawa Timur, terutama Kerajaan Kanjuruhan dan Kerajaan Singhasari. Kerajaan Kanjuruhan yang diperkirakan berdiri pada abad ke-8 merupakan salah satu kerajaan tertua di wilayah Jawa Timur dan memiliki pusat kekuasaan di sekitar daerah Malang sekarang. Dalam prasasti Dinoyo yang ditemukan di dekat Malang, nama Kanjuruhan disebut sebagai kerajaan yang pernah berjaya di sana. Ini menunjukkan bahwa nama Malang atau wilayahnya sudah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan awal. Kemudian, pada abad ke-15, wilayah Malang menjadi bagian penting dari kerajaan Singhasari yang didirikan oleh Ken Arok. Singhasari berkembang menjadi salah satu kerajaan besar yang mempengaruhi jalannya sejarah Jawa, sebelum akhirnya digantikan oleh kerajaan Majapahit. Pada masa ini, Malang kemungkinan menjadi pusat kegiatan militer dan budaya, mengingat lokasinya yang strategis di jalur perdagangan dan sebagai pusat pemerintahan. 5. Arti kata Malang dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, kata Malang juga dapat diartikan sebagai melintang atau berseberangan. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa nama Malang mungkin berhubungan dengan letak geografisnya yang melintang atau berada di jalur yang memisahkan dua wilayah penting. Dalam konteks sejarah, Malang bisa dianggap sebagai daerah yang memisahkan wilayah kekuasaan kerajaan tertentu atau sebagai daerah pertahanan. 6. Pengaruh kolonial Belanda dan perkembangan Malang modern. Pada era kolonial, Malang mulai berkembang sebagai kota penting di bawah pemerintahan Belanda.
Malang dijadikan pusat administrasi dan perdagangan yang strategis karena iklimnya yang sejuk dan letaknya yang dekat dengan pegunungan. Pada abad ke-19 dan ke-20, Belanda membangun banyak infrastruktur di Malang, termasuk jalan, jembatan, dan bangunan kolonial, yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Nama Malang tetap dipertahankan oleh pemerintah kolonial, dan kota ini terus berkembang menjadi salah satu kota besar di Jawa Timur dengan keunikan budaya dan sejarahnya. Meskipun asal-usul nama Malang tidak sepenuhnya jelas, berbagai versi yang ada mencerminkan perjalanan panjang kota ini dari masa kerajaan, kolonial, hingga era modern. Kesimpulan, nama Malang memiliki berbagai versi asal-usul yang mencakup legenda, prasasti kuno, dan arti dalam bahasa Jawa. Semua versi ini menunjukkan bahwa kota Malang bukan hanya sekadar wilayah geografis, tetapi juga simbol dari perlawanan, spiritualitas, dan sejarah panjang yang telah membentuk identitasnya. Dari masa kerajaan seperti Kanjuruhan dan Singhasari hingga era kolonial Belanda, Malang telah menjadi saksi perubahan zaman dan tetap mempertahankan warisan budaya serta sejarahnya yang kaya. Beberapa aspek tambahan mengenai perkembangan Malang serta kontribusi kota ini dalam sejarah Jawa Timur dapat dijelaskan sebagai berikut. 7. Peran Malang dalam perjuangan kemerdekaan. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Malang memainkan peran penting sebagai pusat pergerakan nasional. Kota ini menjadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan perlawanan melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Malang tetap menjadi pusat perlawanan bawah tanah dan berbagai gerakan rahasia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Malang menjadi salah satu kota yang mengalami pertempuran sengit antara rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu yang berusaha mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda. Pertempuran Malang, yang merupakan bagian dari Revolusi Nasional Indonesia, menegaskan posisi kota ini sebagai salah satu pusat perjuangan yang gigih untuk mempertahankan kemerdekaan. Perleman, perkembangan pendidikan dan kebudayaan di Malang. Selain menjadi pusat sejarah dan perlawanan, Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan. Pada pertengahan abad ke-20, berbagai perguruan tinggi dan sekolah didirikan di Malang, termasuk Universitas Brawijaya dan Institut Teknologi Nasional Malang. Kota ini kemudian dikenal dengan julukan Kota Pendidikan, karena banyaknya institusi pendidikan berkualitas yang menarik siswa dari berbagai daerah. Di bidang kebudayaan, Malang juga mempertahankan warisan budaya yang kaya. Seni tradisional seperti tari topeng Malangan dan wayang kulit tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya kota ini. Seni tari topeng Malangan khususnya memiliki ciri khas tersendiri dengan topeng yang beragam dan menggambarkan karakter dalam cerita rakyat dan mitologi Jawa. Pagelaran seni ini sering diadakan sebagai bagian dari upacara tradisional atau acara budaya di Malang. Sliman. Peninggalan arkeologis dan wisata sejarah Malang memiliki banyak peninggalan arkeologis dan situs sejarah yang menunjukkan betapa pentingnya kota ini dalam lintasan sejarah Jawa Timur. Beberapa candi yang ditemukan di sekitar Malang, seperti Candi Singosari dan Candi Jago, merupakan bukti kejayaan Kerajaan Singhasari. Candi Singosari, misalnya, didirikan sebagai penghormatan kepada Raja Kertanegara, raja terakhir Singhasari, yang terkenal dengan ambisinya menyatukan Nusantara. Wisata sejarah di Malang juga mencakup bangunan-bangunan bergaya kolonial yang dibangun oleh pemerintah Belanda. Bangunan seperti Balai Kota Malang dan Hotel Tugu merupakan contoh arsitektur kolonial yang masih terawat dengan baik, menunjukkan warisan sejarah yang melekat dalam perkembangan kota. 10. Malang dalam konteks modern. Saat ini, Malang dikenal sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur dengan perkembangan pesat di berbagai sektor, termasuk pariwisata, pendidikan, dan industri. Kota ini memiliki daya tarik wisata yang mencakup keindahan alam pegunungan, tempat wisata modern, serta warisan budaya dan sejarah yang terjaga. Selain sebagai kota pendidikan dan wisata, Malang juga berkembang menjadi pusat ekonomi dan industri yang penting. Daerah sekitar Malang, termasuk Batu dan Malang Raya, dikenal sebagai kawasan pertanian, perkebunan, serta industri kecil yang menghasilkan produk-produk unggulan seperti apel Malang dan aneka kerajinan tangan. Kesimpulan akhir, dengan berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan peranannya dari masa ke masa, Malang bukan hanya sekadar nama sebuah kota, melainkan simbol dari dinamika sejarah yang melibatkan berbagai kerajaan, penjajahan, dan perjuangan bangsa Indonesia. Asal-usul nama Malang yang beragam,
mulai dari filosofi Malang Kucecwara hingga legenda penaklukan oleh Mataram, mencerminkan perjalanan panjang kota ini yang terus berkembang dan beradaptasi di setiap zaman. Identitas Malang sebagai kota yang kaya akan sejarah dan budaya masih kuat, terasa hingga saat ini, menjadikannya salah satu destinasi yang memiliki daya tarik historis dan edukatif bagi siapa saja yang berkunjung.